Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Randi 35 AutoZone di channel kita 35 AutoZone. Kita bakal coba membahas progres ya restorasi Vios Limo kita ini, biar bisa jadi pembelajaran juga, bisa jadi tontonan yang menarik lah buat kita semua nantinya. Insya Allah kalau ada ide-ide menarik dari teman-teman juga bakal kita coba lakukan nanti untuk bikin konten-konten selanjutnya. Makanya untuk tahap awal ini kita bakal coba ulang lagi kerjaan kita yang dulu, bagaimana oprek-oprek kita di bengkel masalah restorasi Vios Limo ini. Oke, bagi di sana yang belum subscribe channel kita ini, tolong di subscribe, dan yang pengen tahu updatean dari progres kita atau kegiatan kita di bengkel atau pengiriman atau pemesanan, bisa langsung ke Instagram kita, maka follow aja @35AutoZone. Bagi di sana yang langsung ke Instagram, hati-hati juga ya terhadap akun-akun palsu yang mengatasnamakan 35 AutoZone, karena akun official kita cuma ada satu ya, dan akun-akun yang berkaitan dengan 35 AutoZone pun ada kita linkkan di akun Instagram kita yang asli. Jadi mau marketing kayak seperti Rio atau Waldi, kita ada linkkan Instagram kita yang asli, atau owner ada juga akunnya di situ. Randi atau Awil juga ada linknya di akun official. Jadi hati-hati terhadap akun palsu yang mengatasnamakan 35 AutoZone, karena transaksi dengan 35 AutoZone rekening cuma atas nama Jasmawil. Oke, sana ya. Restorasi kita kali ini kita menggunakan bahan Vios Limo 2016 ya sana ya. Ini bahan masih langka banget, serius, masih langka banget bahannya. Cuma ada beberapa unit doang yang launching kemarin, dan alhamdulillah kita kebagian beberapa unit. Makanya langsung kita coba untuk restorasi, bagaimana hasilnya nanti ya. Makanya ikuti terus video ini dari awal sampai akhir biar nggak bosan kan. Kalau bosan lihat saya nggak apa-apa, yang penting nonton aja videonya. Silahkan komen di bawah untuk kasih masukan kepada kita, biar kita bakal coba lebih baik lagi. Untuk bahan 2016 ini kondisinya nggak terlalu banyak kita repair untuk kondisi mesin dan kaki-kaki ya, karena mesin alhamdulillah masih grass banget. Nah, kilometer masih antara 100.000 sampai 200.000-an. Itu yang mobil jalannya. Ada juga yang kilometer yang di angka 100 km, ada yang 10 km, ada yang 50.000. Beda-beda sih, makanya harganya pun berbeda-beda. Kita jualnya juga berbeda-beda. Mesin dan kaki-kaki kita pastinya harus tetap restorasi, tapi kerjaan kita nggak terlalu banyak. Seperti ganti oli, terus busi baru, sama aki juga pasti kita kasih aki baru ya. Pokoknya part-part yang nggak layak bakal kita ganti. Jadi customer pun bisa komplain ke kita nanti kalau seandainya partnya memang bermasalah gitu kan di bagian kaki. Pas serah terima unit, jangan 3 bulan 4 bulan, itu udah termasuk pemakaian. Setelah kita lakukan restorasi di bagian mesin dan kaki-kaki, terus kita lanjut ke bagian pengecatan ya, yaitu dengan pemasangan body kit dulu. Karena kita melakukan restorasi sesuai pemesanan dari customer juga pastinya. Jadi spek-speknya kita lakukan sesuai yang di request atau diminta oleh customer. Seperti body kit ya. Body kit pun ini kemarin juga pilihan dari customer kita. Dia meminta body kit TRD dengan kombinasi drift 68. Di side kitnya sama belakangnya pakai drift 68. Jadi nggak full TRD gitu ya. Belakang dia pakai daktil. Untuk pemasangan body kit kita pastinya dengan presisi dan dempulan yang untuk membuat nut-nutnya lagi biar nggak kelihatan abal-abal lah. Insya Allah kita maksimalkan. Setelah pemasangan body kit, kita langsung masuk ke tahap proses pendempulan ya body. Proses pendempulan body. Pas pemilihan unit juga sortir pastinya. Jadi unit-unit yang rusak berat kayak laka-laka gitu kita ngambil karena memang ribet juga pengerjaannya, dan pastinya juga bermasalah ntar kalau kita jual unit-unit yang bekas laka kayak gitu. Untuk unit 2016 ini alhamdulillah bodinya masih mulus ya. Mengapa kita nggak kerok? Ya karena kita estimasiin juga sesuai budget dari customer ya. Kalau dari customer pengen
krok full body juga bisa, cuman ada penambahan biaya sekitar 2 juta rupiah untuk krok body, dan bagian ruang mesin ya, pastinya kita rapiin banget. Walaupun pengerjaan kita nggak oven ya, tapi insya Allah dengan ruangan yang kita punya kita bisa mendapatkan kualitas seperti oven walaupun nggak 100% maksimal ya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan itu jangan sampai ada bagian-bagian yang kita dempul itu sampai bergelombang ya. Makanya kita harus menggunakan roll dempul ya istilahnya, biar dempul itu rata. Kalau kita usahakan setipis mungkin dempulannya biar nggak tebel ya. Jadi pas proses pengecatan pun nempelnya juga masih maksimal ya. Setelah proses pedempulan full body kelar, itu kita cek dulu benar-benar udah rapi semua dan benar-benar sudah halus semua, dan nut-nutnya udah ketemu lagi dan presisi lah ibaratnya kan. Jadi biar nggak kerja 2 kali kita. Jadi kita lakukan finishing terhadap hasil dempulan tadi biar benar-benar maksimal dan benar-benar halus. Jadi bagian pori-pori mobil atau ada bekas-bekas penyok atau apalah ibaratnya gitu kan, jadi benar-benar tertutup pas proses pengecatan nanti. Lanjut pemasangan koran ya, koran untuk melindungi bagian-bagian kaca atau bagian-bagian panel-panel yang harusnya nggak kena cat ya, seperti kaca dan panel-panel yang nggak harus kena cat seperti lampu atau apa gitu kan. Jadi benar-benar kita tutup serapi mungkin biar nggak terkena cat pas proses pengecatan nanti. Penyemprotan cat aslinya warna putih kita hajar di 3 kali ya, 3 kali semprotan ya, 3 layer istilahnya, 3 layer ya, 3 kali biar benar-benar tertutup semua dan merata gitu kan. Setelah cat asli baru kita hajar dengan seralik birunya 2 lapis. Setelah naik seralik biru tadi, kita lanjut ke proses penyemprotan vernis atau clear ya. Kita lakukan 3 kali dengan takaran 2:1 sih kita, 2:1 ya. Jadi biar lebih kental lagi, karena ini juga sangat berpengaruh terhadap kekinclongan dan keawetan cat juga nantinya. Makanya kita usahain semaksimal mungkin, kita nggak terlalu hitung-hitungan lah terhadap bahan gitu kan. Yang penting hasilnya maksimal aja. Setelah naik clear itu kita diamin beberapa hari, sekitar 3 atau 4 hari, kita yakinin ini benar-benar matang ya. Kalau udah benar-benar kering, baru kita lanjut ke tahap finishing, itu tahap pemolesan biar pori-pori dan kulit jeruknya tadi mati. Untuk pemolesan kita lakukan dengan amplas halus dulu dengan menggunakan amplas 500 dan 2000 ya. Ya pokoknya benar-benar halus gitu kan. Kita lakukan lagi cek dan dicek apakah ada bagian-bagian cat yang bangun atau ada yang keriput gitu ya. Kalau ada yang keriput atau yang bangun, kita ulang lagi dan kita lakukan pengecatan ulang lagi di bagian panel yang bermasalah tadi. Biar hasil mobil ini benar-benar maksimal nantinya ya, karena mobil ini udah istilahnya nongkrong beberapa bulan juga ya. Jadi kayak lampu depan dan lampu belakang itu udah agak kusam ya. Jadi kita coba untuk restorasi juga dengan mempoles lagi biar lampu ini kelihatan lebih kinclong lagi, seperti baru lah, mendekati lah paling enggak, walaupun enggak baru ya, walaupun enggak seperti baru ya paling enggak mendekati gitu kan. Jadi biar bening lagi.
Aksesoris lainnya di mobil ini nantinya kita bakal kupas di part keduanya ya, dan juga finishing hasil akhir dari mobil ini nantinya, karena durasinya takutnya kepanjangan dan membosankan nantinya. Jangan lupa di subscribe dan follow Instagram kami 35 AutoZone. Dan untuk pemesanan jangan lupa ya, kontak pemesanan ada di deskripsi ya di sana ya. Dan penggarapan pun kita bakal lakukan setelah Lebaran untuk pemesanan yang baru ini, karena kita juga mengingat waktu yang terlalu mepet soalnya. Dan untuk penggarapan setiap bulannya kita bakal batasi sekitar 15-20 pemesanan setiap bulannya, karena kita nggak terlalu memaksakan pekerjaan juga ya, karena kita untuk ke depan insya Allah bakal selalu jaga kualitas, dan kita juga pengen hasil garapan dari 35 AutoZone bisa menjadi kepuasan lah buat customer, walaupun nggak 100%, paling nggak mendekati. Itu tujuan kami, biar sama-sama berkah aja di sana ya. Maaf dari saya kalau ada salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.